Tesis gue tetap sama, yaitu Bitcoin adalah aset langka yang memiliki scarcity secara matematis, nggak bisa diganti ya. Nggak bisa diubah oleh orang-orang yang korup, nggak bisa diubah oleh pemerintahan manapun. Bitcoin ini adalah hedging gua terhadap penurunan nilai dari mata uang. Ya kita lihat aja SGD udah 13.000 gitu kan. Karena orang akan larikan energinya, itu uang itu adalah energi. Orang akan larikan energinya ke tempat yang penyimpanannya lebih optimal. Monetary policy terbaik di dunia, ya gue nggak usah tebak-tebak kayak tadi antara Federal Reserve tuh mau quantitative easing kapan gitu, Q3 kah, Q4 kah, 2026 atau awal 2027 gitu. Bitcoin gue tahu persis halving-nya setiap 4 tahun ya. Matematis, jelas, dan taktis. Dan ada juga yang namanya Lindy Effect, di mana sebuah aset yang udah lebih lama bertahan, itu cenderung akan lebih lama bertahan lagi ke depannya. Kebanyakan orang beli Bitcoin berharap nilai naik, ya kan? Kayak kalian kebanyakan di sini yang ikut gua berharap nilainya naik. Tapi Bitcoin ini adalah alternatif untuk diri gua terhadap yang namanya monetary debasement. Gue beli Bitcoin itu bukan cuma sederhana harganya naik, karena gue percaya sistem keuangan kita ini rusak. Ketika gue nanya, apa sih meaning dari hidup gua, apa sih tujuan hidup gua? Tujuan hidup gua adalah untuk mengedukasi kalian bahwa uang ini rusak, karena dendam yang gua ada terhadap uang dari gua kecil adalah uangnya rusak. Gak peduli seberapa keras lu bekerja, ya, ketika uang lu tuh didilusi ya 7-11% per tahunnya, sama aja bohong. Ketika lu lihat M0-nya, M1-nya itu ekspansi di rate 11,29%, tidak ada fungsinya lu nabung gitu. Karena semuanya kan jadi sampah juga dalam waktu mungkin 3-5 tahun ke depan. Uang itu seharusnya bisa nyimpen ya energi dari hasil kerja keras lu. Percuma kalau lu kerja keras tapi hasilnya jadi nol terus-terusan. Nyetak uang itu menurut gua nggak ada bedanya sama maling di siang bolong, dan gua nggak percaya akan sistem ini. Gua percaya ekonomi Austrian ya, gua nggak percaya Keynesian, gua percaya semuanya harusnya free market, tidak ada satu sentralisasi yang ngubah, naikin naikin suku bunga, turunin suku bunga, intervensi ya kan. Cetak uang, kenapa? Karena ketika cetak uang, ini kan teorinya dari zaman-zaman dulu ya, ketika misal lu cetak uang, aset itu naik, rumah itu naik, mobil itu naik. Orang ketika rumahnya naik itu punya pemikiran bahwa dia lebih kaya, dia lebih pengen spending, lalu ekonomi jalan. Jadi orang bisa berdebat gitu kan, lu bisa punya teori lu, tapi menurut gua, Elon Musk dan lain-lain percaya, Jensen Huang juga percaya bahwa uang harusnya formatnya energi. Untuk bikin uang ya harus lu keluarin energi dong, jangan cuma dicetak gitu. Dan uang itu adalah Bitcoin. Kekuasaan itu bisa dikorup, manusia bisa bohong, tapi gue percaya matematika, ya sistem itu nggak bisa bohong. Jadi gue percaya sistem, gue percaya codingan, gue percayanya matematika.